اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتابعين بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم datang. Adik. Nyambung. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, para asatidzah, pengurus DKM yang sangat saya hormati, tokoh-tokoh pemuda, insyaallah. Kalau kemarin di musala banyak yang tua-tua, sekarang muda-muda, masyaallah. Semuanya luar biasa. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dikenang, yang bisa diamalkan berhari-hari dan kita bisa menolong orang banyak mungkin, insyaallah. Ngantuk? Nah, insyaallah. Kalau di komplek militer seger-seger, kuat-kuat, masalah. Saya pun jadi terbawa ini suasana. Insyaallah. Alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Langsung saja. Ini logo yang ada di Indonesia, payung hukum kita, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ibu, bapak, atau teman-teman semuanya di daerah manapun butuh peruqyah, cari di Google, klik, nanti diarahkan ke peruqyah terdekat. Nah, gitu. Untuk apa ruqyah? Untuk segala hal. Yang paling umum, kalau ada yang kesurupan, nah itu dia. Kalau anak kita nangis malam-malam, dokter klinik semua tutup misalkan, tetangga semuanya terlelap, kita panik, gimana nih? Nangis, tidak keluar air mata dari jam 1:30 malam sampai subuh. Ruqyah jawabannya. Kalau di rumah ada orang tua kita yang sakit, yang sudah 3 hari tidak masuk makanan minuman, yang dokter pun sudah angkat tangan, ini bawa pulang saja Pak. Di rumah bingung, kita bacakan Yasin, bacakan apa, tidak ada perubahan. Maka ruqyah jawabannya. Kalau di rumah kita, keluarga kita ada anggota keluarga yang sulit menikah, lama, mau menikah batal, mau misalkan besoknya akad, malam itu batal. Kadang-kadang dari pihak laki-lakinya dibatalin atau dari perempuannya yang batalin atau keduanya. Jadi sulit dapat jodoh atau yang sudah menikah sulit dapat keturunan, sudah bertahun-tahun rumah tangga tapi tidak ada punya omongan, sudah cek itu cek ini, sudah bayar tabung, sudah segala macam terapi tapi tidak perubahan, maka ruqyah jawabannya. Di rumah ada yang terkena sakit-sakit menahun, jantung, kanker, kanker ya. Kista, miom, ada mungkin yang penyumbatan pembuluh darah atau pengapuran dan penyakit-penyakit regeneratif yang baru-baru yang namanya seperti skizofrenia dan segala macam, kepribadian ganda, maka solusinya ruqyah. Bahkan sakit-sakit yang terdeteksi medis, coba ruqyah. Karena Allah sudah menjaminkan kita ini satu paket Allah ciptakan dengan buku manualnya itu Al-Quran, dengan yang mencontohkan Quran itu langsung seorang manusia yang mulia yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan telah kami turunkan dalam Quran itu ada sebagiannya ada syifa, ada penyembuh, warahmah, dan kasih sayang dari Allah, rahmat Allah lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah untuk orang-orang yang zalim, yang tidak yakin, tidak percaya, yang lebih percaya kepada pengobatan yang zahiriyah tanpa batinnya, illa khasara, kecuali mereka akan rugi beneran. Berobat ke Singapura nggak cukup 100-200 ribu pasti ya, di atas 100 juta.
Mereka harus berkorban. Orang Sunda bilang, banda tatalang laga. Kalau udah sakit, apapun lah, yang penting sehat. Jual tanah, jual rumah, apapun, yang penting sehat. Padahal solusinya ada di agama ini, yaitu Al-Quran Al-Karim. Apa benar? Coba. Langsung yakini, nanti semakin ada perubahan, iman bertambah. Semakin perubahan, iman bertambah. Semakin sembuh, iman bertambah pada Al-Quran. Ujung-ujungnya kita bisa mengajarkan ini ke cucu kita, ke putra kita, ke istri kita, ke keluarga terdekat kita. Ujung-ujungnya kita bisa menolong orang sebanyak mungkin. Jadi mereka bisa mengobatin ini di rumah. Mudah sekali. Apa yang dilakukan? Baca, tiup, usap. Baca di telapak tangan, tiupkan, usapkan ke balita, ke bayi, usapkan di area yang sakit, usapkan dimanapun gangguan itu. Misalkan di perut, sulit dapat keturunan, bacakan ayat ruqyahnya yang gampang-gampang saja. Waqra ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling mudah dalam Al-Qur'an. Ayat kursi mungkin, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul Al-Falaq, An-Nas, itu cukup. Hafalkan doanya nanti. Allahumma adhibil ba'si rabbanas ishfi. Ini kalau kita menjenguk orang sakit, doa itu. Baca, tiup, usap. Nanti kalau ada gerakan-gerakan, ada rasa ngilu, panas, ada sesuatu di sana. Kalaupun tidak ada reaksi, terus lakukan itu dengan keyakinan, maka lihat keajaibannya. Ini sangkutannya dengan iman. Iman kepada kitab suci Al-Quran. Jadi nanti lawannya apa? Mantra-mantra dari Al-Quran dengan mantra-mantra dari non-Quran. Seperti misalkan para kahin, para dukun. Bagaimana cara mereka membunuh tanpa menyentuh. Bagaimana cara menyakiti tanpa langsung berhadapan, dirapalin. Kalau itu berkaitan dengan syaitan, dengan jin. Kalau kita dengan ilahiyah, dengan Al-Quran dan wahyu ilahiyah. Maka bahasanya, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung pada kalimat-kalimat yang sempurna. Kalimat sempurna Al-Quran. Min syarri ma khalaq, dari apapun yang Allah ciptakan. Kalau sudah disebut Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah Alladzi la yadurru, yang dengan nama ma'asmihi la yadurru ma'asmihi, dengan namanya kita disebut tidak akan bermadarat apapun. Syai'un di dunia ini, fis sama, di langit, wal fil ardi. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Itu dizikir pagi petang. Kalau kita sudah kaitkan nama ini dengan nama Allah, maka mudah. Bahkan penyakit-penyakit yang zahir pun bisa sembuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekitar setahun yang lalu saya di Ciamas tinggal, kemudian sekarang di Bandung. Di Ciamas tuh saya telepon sama sahabat dekat. Bisa tolong yang ini enggak? Jantung enggak? Kenapa? Si bapak mau dioperasi besoknya. Kenapa? Rupanya ada dia nyumbang. Jadi si katupnya itu kan kita kalau tanpa kita sadari itu darah itu ada yang keluar, ada yang masuk. Ada katup di sana, 2 lubang. Jadi sudah diukur dokter, ini ringnya harus diganti, harus dipasang ring supaya lancar darahnya. Tapi bapak ini penasaran, apa sih ruqyah itu? Kayak gimana? Akhirnya jam 8 asar waktu itu, saya datang ke sana ngobrol-ngobrol. Apa Pak? Awalnya katanya liver di sini, cuman kesini diagnosa kok jadi jantung. Ujung-ujungnya Bapak harus tanda tangani segala macam dan cek kesehatan. Besok sudah mulai bisa dipasang ring. Belum, maksudnya sebulan berikutnya. Diukur dulu. Penasaran? Kayak gimana itu? Saya bacakan beberapa ayat. Ini videonya nggak saya simpan di sini. Tapi nanti ada testingnya. Sebentar. Jadi saya ketemu dengan beliau sudah tua, usianya 60-an. Bacakan Quran, mulai ada reaksi di belakang kepala, kemudian di perut, dan terakhir di jantung itu sendiri. Saya izin ke beliau, kok boleh nggak saya sentuh area jantungnya? Boleh. Saya sentuh dan beginilah ada reaksi hebat di sana. Setelah itu sekitar setengah jam, si sakitnya berpindah ke kanan, jantungnya sebelah kiri,
oh kanan ini. Saya arahkan lagi, pindah ke belakang. Ujung-ujungnya sih keluar. Wah, plong dari sekarang. Wah, kok bisa begitu? Jadi kalau misalkan ada yang sakit di area tubuh, sebaiknya ruqyah dulu coba. Yang mudah-mudah saja. Pegang area sakit tersebut. Kalau dia semakin panas atau ada getaran atau dia berpindah, kemungkinan besar itu gangguan. Kalau dokter kan diagnosa, ini kan Yankes ya, kesehatan pasti. Kalau diagnosa lengkap sekali. Oh ini Pak, oh ini jantung segala macam. Tapi kalau ruqyah cukup pegang area yang sakit. Ada benjolan sih, kanker bukan? Coba kanker pun hancur dengan ayat Quran. Jangankan kanker, gunung pun hancur. Apa namanya di Quran itu? Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal. Kalau saja Al-Qur'an ini diletakkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dia akan meledak karena saking takutnya sama Allah. Maka yakini dulu. Baru kesuruh yakin, ini pengobatan insyaallah kalau kita mengerjakan ini dapat pahala sunnah, mengagung-agung sunnah. Keduanya sembuhnya memang nyata. Nah, kita langsung nanti praktek insyaallah. Pegang area tersebut, pindah, dan alhamdulillah kabarnya sekarang nggak jadi operasi, gitulah. Nah, nanti ini bisa kita praktekkan di rumah kalau ada yang sakit. Jadi jangan panik dulu, coba dengan ruqyah, dengan mendekati Quran, dekati Allah. Nah, gitu. Oke, sudah baik saja. Materi yang kita akan sampaikan, cara meruqyah mudah. Bagaimana cara meruqyah mudah? Ruqyah pasti punya diagnosa. Artian nggak semata-mata kita diundang atau misalkan semata-mata kita dimintai tolong, tolong Ustaz gimana? Ruqyahin. Kenapa ini? Curhat ini. Oh ini bukan untuk diruqyah, curhat. Ada seperti itu. Ada akhwat datang ngobrol cerita tentang keluarganya, masa lalunya, suaminya. Ujung-ujungnya gimana? Mau diruqyah? Nggak usah, alhamdulillah saya sudah pulang sekarang. Oh itu bukan diruqyah. Namanya apa tuh? Tazkiyatun nufus sama Kiai Asif barusan. Jadi ngobrol dari hati ke hati, gundahnya hilang, masalahnya terpecahkan, itu sudah bagian daripada pengobatan. Maka kalau ada yang sakit, kita sahabatnya langsung datang ke teman kita tanya, kenapa kamu? Ajak curhat, plong. Ya, saya kesepian 2 bulan ini. Ternyata rupanya nggak ada teman ngobrol, banyak ngelamun, ada setan masuk ke dalam hatinya. Itu. Nah, jadi kayak misalkan peruqyah itu datang ke rumah, biasanya diagnosa atau dokter. Kita pasien datang ke klinik atau ke dokter, tanya, pasti dokter tanya, kenapa? Apa yang sakit? Apa yang ada yang bisa dibantu? Nah itu tanya awal bertanya tentang diagnosa, telusuri dulu. Nanti apa jenis penyakitnya, pengobatan seperti apa? Nah itu dia. Itu gunanya diagnosa. Jadi nanti ruqyah tidak akan efektif kalau kita bacakan pada orang yang salah sasaran. Harusnya ini dibom, ini malah pakai pistol yang kecil ini. Susah, tank harus dipakai penjinak tank harusnya. Jadi ada diagnosa di sana, ngobrol-ngobrol. Yang paling umum, ini boleh ditulis, boleh difoto, ini hanya sharing ya. Difoto di handphone, oh ini kalau gangguan seperti ini harus bagaimana, ruqyahnya, cara mudahnya bagaimana. Yang paling umum itu, yang pertama gangguan jin itu yang karena alami. Ada yang alami seperti ini. Alamiah. Alami itu bagaimana? Ketika hati kosong, tidak ingat pada Allah, kosong aja. Jarang sholat, udah lama nggak baca Quran, jauh dari masjid, kosong hati. Maka masuknya itu bukan malaikat, bukan roh Islam, bukan bukan nur ilahiyah, tapi yang ada setan. Orang banyak yang depresi karena misalkan nggak kuat, kecewa dengan Allah, sudah berdoa, sudah bersedekah, sudah berkorban, pas ini gagal apa yang disediakan. Stres, saya nggak percaya lagi sama Allah. Nah mulai itu jauh dari Allah, kosong, masuk. Ini alami. Mereka tidak diundang, tapi mereka masuk ke tempat yang memang tempat itu nyaman. Ini umum. Jadi kalau misalkan ada yang kesurupan, ada beberapa kemungkinan. Salah satunya ini alami. Alami ini si jin memang suka tempat itu dalamnya. Karena kalau mereka masuk ke sini, kata Nabi, jin itu setan itu ada yang makan bareng kita. Ada minum bareng dengan kita. Kita minum, dia pun minum. Kita tidur, dia pun tidur.
masuk rumah, dia pun ikut masuk rumah. Ya, maka bacakan bismillah sebelum makan, sebelum tidur, dan sebelum jima. Mohon maaf, berhubungan badan. Ada doa khusus kan? Apa doanya itu? Allahumma jadidna syaitan wa jadidu syaitan ma razaqtana. Maka apa terusan hadisnya? Lam yadurhu, kalau saja ini benih itu menjadi anak, maka lam yadurhu syaitan abadan. Setan tidak akan memadorotkan dia selamanya, si anak ini. Dia akan ngalamin kesantet, kesurupan, kesihir. Nah itu dia. Jadi alami. Kalau kita menemukan yang seperti ini alami, ada minta tolong sama kita, bagaimana cara meruqyahnya? Yang meruqyahnya, cara penanganannya. Kita lagi di masjid, lagi zikir. Kita bukan ustaz nih, bisa sama zikir. Ustaz tolong. Aduh saya bukan ustaz. Wah itu kesurupan adik saya. Oh bingung. Oh saya nggak bisa. Oh jangan bilang nggak bisa. Kita pasti diminta tolong di masjid ini. Atau tetangga kita dikenal sering bolak-balik ke masjid, pasti diminta tolong. Atau di keluarga kita, siapa tuh baca-bacaan. Nah, baca-bacaan itu maksudnya di gimana? Di ruqyah sebetulnya. Dan yang kesurupan mudah sekali. Ini alami, ini mudah, cukup diusir. Pergi kamu, gitu. Atau gimana? Datang, lihat apakah dia kesurupannya menjerit-jerit, meraung-raung, harimau atau apa. Bangunkan orangnya. Jadi begini, ini akalnya, ini gangguannya, jinnya. Gitu. Dia berlomba-lomba menguasai ini. Munculkan akalnya agar dia seperti orang baru bangun tidur masih linglung. Naikkan lagi, nanti masuk lagi jinnya. Jadi kalau yang kesurupan itu bangunkan ini banyak dipanggil namanya. Misalkan namanya Budin. Mohon maaf, ada Budin sini. Bud, bangun Bud. Dibangunkan bagaimana? Belum bangun juga, cari titik-titik yang cepat bangun, sebelah sini biasanya. Ditepuk seperti ini. Bud. Istighfar Bud, bangun. Nah gitu. Itu cara pengobatan untuk yang kesurupan. Bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim semua. Pegang. Coba yang kesurupan dipegang 10 orang ini kebanting pasti. Jin itu bangsa energi. Ada yang kesurupan di masjid. Oh, ayo pegang, dikeroyok. Semuanya pasti lemes udahnya. Pegang kulitnya, saya jadi lemes ya. Wallahu alam. Mereka seperti menyerap energi itu. Maka cara paling efektifnya jangan dipegang. Biarin, jauhin. Biar di tengah. Kalau bisa tinggalkan. Tutup aja masjidnya. Biar dia mau ngapain. Wah, keluar jurus misalkan harimau. Biarin aja, tinggalin. Orang Sunda bilang jangan ditanggap gitu. Jangan diliatin, biarin. Ada yang kesurupan di rumah, tutup di kamar dah, biarin. Jauhkan dari benda-benda tajam aja. Ujung-ujungnya nanti dia tidur. Kalau kita layanin mereka, seperti tertantang. Kita pegang, habislah kita. Nah gitu. Caranya bagaimana? Bangunkan. Kenapa Bud? Biasanya lagi camping, lagi keluar kota, lagi di tempat-tempat sepi. Nah, ini orang-orang yang depresi, yang banyak masalah, bagaimana? Hatinya kosong, lupa pada Allah, masuk ke mereka. Caranya bangunkan. Nah, solusinya bangunkan ya. Nah, ini solusi maksudnya. Seperti ini misalkan, ini hanya contoh ya. Ini mohon maaf, auratnya agak kebuka, tapi ini contoh ya. Nggak ada speakernya ya. Ini tadi ada stiker. Asik. Oh ada stikernya sana. Saya ulang ya. Wah, buka kamera. Kopi. Kira-kira kalau ada yang kesurupan seperti ini minta kopi, kasih kopi jangan.
Kopi 2 gan, surutu coba. Surutu berapa harganya? Yang paling repot minta 2 gan. Duh, naik kelapa ini. Coba, kira-kira bagaimana? Dikasih jangan? Apakah jin suka kopi? Salah. Sebetulnya bukan mereka suka kopi, tapi mereka suka ketika kita menuruti apa yang mereka inginkan. Penghambaan kita kepada mereka. Ujung-ujungnya, ya sudah, saya tidak akan masuk lagi ke jiwa ini, asal siapkan sesajen tiap malam Selasa, malam Jumat. Beres asal. Jadi kayak di palak preman gitu. Terus ujung-ujungnya ambil keluarga atau yang sakit ini perparah lagi. Kalau mau sembuh anak ini tidak akan kesurupan lagi, tinggalkan salat. Ujung-ujungnya di akhir hayat ada tawar-nawar. Kamu ikuti saya, nanti saya kabulkan apa yang kamu inginkan. Oh, merajat. Rezekinya nambah, misalkan wibawanya terlihat, karismanya. Gitu. Nah, ketika akhir hayat dipersulit, meninggal, alhamdulillah. Bukannya Allah tidak sayang, Allah sayang. Jangan sampai dia meninggal membawa kesyirikan. Ada jin di sana yang ikut berperan. Itu tujuan mereka itu. Bukan mereka suka dogan, suka kopi, nggak nyambung. Ada mereka makan makanan mereka kata Nabi tulang belulang, itu jin-jin muslim. Ada yang makan bunga-bungaan, sari-sari makanannya. Maka ketika ada sesajen disajenkan, kita diharamkan memakan bekasnya itu. Jangan makan sesajen, haram hukumnya. Itu maksudnya apa namanya? Ansab ya. Nah, ini yang kesurupan yang apa namanya? Alami. Oh, solusinya bangunkan, bisa ya. Jadi jangan panik, bangunkan. Gak usah baca-bacaan. Dibaca-bacain, dipegang. Allahu kalimatullahi tammah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illallah. Malah ketawa, malah lebih ramai nanti. Wah. Ditegang telingana malah tertendang segala macam. Bangunkan. Panggil namanya. Gitu ya. Yang kedua, diundang. Nah, diundang. Maksudnya bagaimana? Si jinnya suruh masuk. Undangannya bisa dengan puasa. Emang ada efeknya? Belum, waktu masih muda. Waktu remaja diisi ngamalkan sesuatu, nanti kerasanya di usia 50 ke atas. Karena jiwa kita sudah lama, mereka masih sangat kuat. Kalau enggak anak keturunan kita yang kena, orang yang punya itu, yang jinnya bertempat di sana, dia akan apa namanya membayar apa yang dia sudah dapatkan. Tidak ada yang gratis. Yang paling umum jantung sebelah sini yang punya kodam, ya, yang punya tenaga dalam seperti apa dengan napas tuh, nah gitu. Dia antara sini, antara ulu hati sini, biasanya impoten, disfungsi seksual, terus jantung juga paling umum. Terus yang punya jurus-jurus segala macam pembelaan, tapi ini diisi ya. Kalau karantina segala macam kan yang diisi itu aman dan masuk apa namanya bagian sunnah. Memang kita harus laki-laki harus diajarkan berkelahi juga ya. Gulat, khotob itu juga gulat. Tapi ketika gulat itu sudah jangan repot-repot jurus-jurusan, dipuasain aja. Nanti kamu jurus apapun bisa. Tinggal panggil Bruce Lee-nya, tarik nafas, langsung jadi Bruce Lee. Seperti itu. Atau udah jangan repot-repot pukul itu ini diundang dengan amalan, dengan puasa, dengan mati geni, dengan apa namanya mutih misalkan, atau wirid-wirid yang overdosis. Gitu. Dulu saya ikut pelajaran seperti itu waktu muda. Kalau kamu mau ke kota, isi dulu katanya. Jadi 10 orang tuh mata ditutup, 10 orang malah gampang katanya. Tapi Masya Allah, itu hanya apa ya, bahasa sekarang prank gitu. Ketika dihadapkan dengan preman Bangkauni, nggak ada apa-apanya. Jadi seperti ini, dia diundang dari amalan, dari puasa, dari benda. Ada punya ini, bawa ini. Kamu ke mana-mana, insya Allah aman. Pokoknya aman bawa ini. Seperti jimat ya, keris kecil, atau apapun dia, apa benda-benda seperti ini misalkan. Ini edukasinya. Masalah nanti hukumnya haram, halal di bagaimana? Ada ulama yang menjelaskannya. Kalau kami bab ruqyah ini biasanya gangguan jin yang sering kami ruqyah orang sangkutannya dengan ini. Satu tadi alami, yang kedua karena diundang. Nanti solusinya bagaimana? Nah, kita jelasin. Ini seperti ini ya.
Saya. Ada dari benda-benda seperti ini. Apa ini? Harganya mahal ini. Dijual. Bambu-bambu ya, kris-kris kecil seperti ini. Saya bertemu dengan kiai, kata kiai, ini sunnah loh. Kamu hati-hati jelasin tentang ini. Rasul bawa apa namanya golok kecil gitu. Kalau samurai kan ada dua tuh, ada yang kecil, ada yang panjang. Nah, yang kecil itu sunnah. Gitu. Pangeran Diponegoro yang Bonjol bawa keris, kok. Wali Songo bawa keris. Gimana hukumnya? Ayo. Nah, boleh, memang itu sunnah. Malah-malah bawa pedang di sini. Bukan pedang kecil, pisau. Bukan jaga-jaga ya. Tapi kalau sekarang bawa pisau, dirazia polisi, wadah, amat. Kalau apa namanya organik mungkin bawa pistol ya, segala macam. Itu apa sunnah memang. Tapi ketika kita meyakini atau alat ini diisi dengan sesuatu yang tidak seharusnya, misalkan diisi jin, keris empuk gandring, itu ya. Itu bukannya bukan haram itu, tapi kebergantungan kita bukan pada Allah lagi, tapi pada benda ini. Karena benda ini saya selamat, karena benda ini saya suka. Itu bukannya Allah yang ngasih selamat, Allah iya menciptakan benda ini. Dan yang berkahnya benda ini, jadi Allah dengan benda ini sama-sama bikin dia gagah, selamat, kebal. Nah itu dia. Maka yang ini berbahaya. Itu yang dinamakan dengan kesyirikan. Kesyirikan menyekutukan Allah. Ada kekuatan lain selain kepada Allah. Beda dengan begini. Allah mah lain di masjid itu mah. Pokoknya saya kaya, saya gagah, saya hebat, saya ini kebal karena benda ini, bukan karena Allah. Maka dia sudah masuk karena riddah atau murtad, naudzubillah. Udah parah sekali itu. Ini mah enggak apa-apa, cuma disimpan aja. Maksudnya simpan aja, jaga-jaga. Maksudnya kalau ada apa-apa, nih ambil, tusuklah. Rampoknya, malingnya, atau misalkan orang yang mengganggu kita. Nah itulah seperti itu. Bahkan simpan sebilah pedang di rumah. Maka kalau kita meninggal, kita sudah memperjuangkannya untuk menjadi pasukan Imam Mahdi insyaallah di akhir zaman. Sunnah 3 benda yang harus ada di rumah: pedang, tongkat, satu lagi bukan cambuk ya, dari rotan untuk mukul anak kita ya kalau mereka tidak mau salat. Nah, itu dia. Dan benda-benda seperti ini ya. Atau yang seperti ini saya review. Saya agak gaptek ini ya, insyaallah. Oke. Nah seperti ini ada ya di dompet biasanya. Ada Quran kecil. Ini kan Quran, nah, bukan Qurannya yang nggak boleh. Tapi kalaulah kebaca bagus. Ada tuh. Simpen. Ini kan Quran berkah, kebaca nggak? Apa yakin itu Quran? Kalau bisa dibaca bagus, bawa kemana-mana untuk dibaca. Sekarang HP aja kan ada Qurannya tuh, nah, gitu. Tapi ini banyak dijadikan sebagai jimat, alhamdulillah. Nah, ini apakah sambungannya dengan gangguan jin? Kok nggak bahas-bahas ini? Nggak. Biasanya yang kita ruqyah terus ada reaksi hebat, dia tanya punya ini nggak, amalan nggak? Punya dendam nggak? Ada yang nyihir atau gimana? Ada yang nggak suka sama kita, yang hasad? Nggak. Kita tanya ini, simpan benda pusaka nggak? Ada kayaknya. Jimat ada. Simpan di depan, kita pegang biasanya, atau kita pukul-pukul, atau kita injak, langsung reaksinya ada tuh. Berarti ada sambungan dengan itu. Biasanya kita bakar ini, beres, ruqyah beres. Sakit yang selama ini diderita, stroke atau misalkan jantung atau misalkan sering ngamuk tiba-tiba, emosi tidak terkendali, biasanya punya seperti ini. Jadi kalau udah marah tuh, kalau nggak mukul belum sembuh. Kalau nggak ngelempar benda belum sembuh. Ada emosi yang tidak terkendali, mimpi buruk,
terus nggak bisa setenang apa, kan orang yang normal itu kalau marah bisa diredam, nggak sampai mukul. Nah, kan Nabi kalau misalkan marah duduk, kalau masih duduk masih marah, coba apa namanya berbaring. Kalau masih marah juga coba wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Nah, kalau yang mereka yang punya gangguan seperti itu biasanya nggak mempan sama itu, harus mukul dulu, harus tarung dulu baru ada seperti itu. Nah, itu solusinya ya. Nah, ukuran kecil ya. Terus yang seperti ini yang dipasang di tembok ya. Biasanya dipasang di tembok. Bagus di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada pedang, ada gambar ini. Ini biasanya, mohon maaf, kita sering temukan di Cirebon. Cirebon pasang di tembok. Ini tempat tolak balan. Kalau di rumah sering ada gangguan, sering gimana? Coba periksa di rumah ya tampilan ini. Kita nggak langsung, oh ini haram ini, enggak. Coba Pak turunkan dulu, kita rukyah. Nah, ini. Ada perubahan tuh. Nanti kita serahkan gimana? Ya saya mau sembuh. Nah baru tuh, di apa namanya? Dituntaskan. Ada lagi, nah seperti ini paling umum nih. Ini biasanya dipasang di anak-anak biar nggak keganggu ya, cuman dulu begitu. Ini nggak boleh ya, ada anak-anak pasang apa namanya? Kalau di Sunda itu terasi ya, tali terasi. Atau ini dia, rompi kebal, Masya Allah. Ini kalau diceritain panjang, ini bukannya nggak di ini yang sensor. Atau benda-benda yang paling umum ini. Hiasan boleh, terserah ya. Peninggalan ini nggak apa-apa. Tapi ingat, efek sampingnya kerasa di usia 45, 50, sampai 60 dan selanjutnya. Baru kerasa tuh. Mungkin disembunyikan atau gimana. Tapi kalau sekarang sudah kerasa, berarti hatinya kurang kuat itu. Hatian punya benda ini, kok saya sering ini ya, sering emosi, sering gimana. Kalau udah marah tuh, wah. Saya punya teman, dia ahli dakwah. Ke Bandung katanya, dari sini. Di Bandung di stopan Buah Batu, di depan dia ada motor yang knalpotnya yang kena muka itu ada. Emosi itu, langsung di stang, padahal dia bawa anak istri di belakang. Di stang langsung turun, dipukulin. Di tengah orang banyak di lampu merah di Bandung. Kenapa? Kok saya bisa mukul gitu, seberani itu gitu. Ada polisi segala macam tuh. Bahasa orang ngecek tuh tadi kan. Asap motor kena banget. Sampai seperti itu. Kalau yang normal paling Pak, itu itunya apa namanya, knalpotnya di kan bisa kan ngobrol atau mungkin menghindar. Ini seberani itu gitu. Kalau ngemarah udahlah pokoknya tuntaskan dengan fisik. Alhamdulillah. Rupanya dia nyimpan benda-benda seperti ini. Alhamdulillah. Hindari ya. Ini kalau kita ruqyah seperti ini. Kita bisa lihat satu-satu ya. Ini tali pocong. Berani ya. Bongkar kuburan, ambil talinya, pakai diikat pinggang. Wah, nanti apalah khasiatnya. Nggak usah dikasih tahu. Bahaya nanti pada gali kubur di sini semua. Alhamdulillah. Itu di sini. Pasang ini dia tali pocong ini. Ada cincin biasa. Ini dalamnya kalau kita buka tulisan-tulisan yang Allah alam. Apa itu maknanya? Kalau dia bahasanya ada tijarah, dagang biasanya. Kalau dia usia khodam, untuk sayang kebal ada khasasnya gitu. Ada mufti dari Mekah, mereka bisa baca, oh ini jenisnya, jenis sihir apa, khasiatnya apa, dan kalau ketemu di tanah suci biasanya ada hukum. Dukun di sana diberantas. Kalau ketahuan bahwa ini, wah hati-hati aja, kena pasal di sana di Arab. Maka ada seorang mufti pernah datang ke Indonesia, dia lihat ini kalau sihir seperti ini apa, jimat seperti ini dibuka. Oh ini apa namanya buat anu-anu buat nyakitin orang, nah, langsung tuh kena pasal berapa, hukumnya bagaimana, nah gitu. Cuman sampai sekarang nih apa ya, batu baterai ini jin elektronik atau apa ini bisa jadi sumber apa yang paling umum minyak biasanya ada minyak di sini ada ya. Nah itu dia. Diundang dengan cara tadi puasa dengan ini apa namanya benda-benda pusaka tadi. Nah, ini solusinya bagaimana?
nggak bisa langsung diruqyah, lama ini. Harus apa dulu? Harus disadarkan dulu bahwa ini nggak boleh. Tahu ya? Jimatnya ayo kesini kan, kita netralkan dulu. Yang punya benda pusaka, keris, pedang, tombak, atau misalkan keris kecil, semar mesem, batu akik, atau besusun ini, kita netralkan dulu. Netralkan gimana? Dikeluarin ininya, hubungan mereka dengan jin. Setelah itu gimana? Batu akiknya ambil lagi, pakai lagi boleh. Paham ya kira-kira? Ekstrimnya bagaimana? Bakar. Kalau yang dia bentuknya logam di bengkok-bengkokkan, dirubah bentuknya kaca, beling, atau batu akik dipecahkan, tuntas. Ini kasus begini, ada orang tua, usianya sudah 70 tahun ke atas, sakit-sakitan. Anak-anaknya sampai, Ustaz, aduh, saya mah udah ridho lah, gimana Ustaz dah? Bahasa seperti itu langsung, dan apalah kira-kira ruqyah supaya cepat meninggal lah ini, Bapak, capek saya nungguinnya. Wah, ada seperti itu, tapi halus sekali. Oh, paham. Saya kerja, Ustaz, saya nggak bisa ninggalin kerjaan saya, harus nungguin Bapak, gimana ya? Nah, bagaimana tuh? Solusinya tanya ke bapaknya, Pak, punya hutang nggak? Punya, bereskan dulu. Nggak punya, nah, tanya, punya ini nggak hubungan adamiah? Mungkin orang tetangga kita ada yang nggak suka, ada yang nyumpahin bagaimana, ada yang musuh gitu. Coba minta maafnya dulu. Oh, udah semuanya. Yang terakhir tanya, Bapak pernah ngamalin apa? Punya wirid apa? Ceritain tuh. Atau misalkan gini, Bapak punya nyimpen benda-benda pusaka? Ada misalkan. Boleh saya lihat Pak? Jangan, sini Pak, saya raja, ya kan? Dawain, boleh saya lihat Pak? Nah, kumpulkan, kita lihat. Ini kalau misalkan kita musnahkan gimana Pak? Boleh nggak? Maksudnya gimana? Si izinnya keluarin Pak, biar tenang hati kita. Keluarganya ini Bapak ini jangan diwariskan ke anak cucu, karena dia sumbernya di sini. Tuntaskan itu dulu, tadi dipecahkan dulu sebenarnya. Kalau misalkan dia kain bentuknya dibakar, nah baru ruqyah. Biasanya 3 harian, kalau enggak ruqyah malam, subuh biasanya meninggal. Itu paling umum. Jadi nungguin berbulan-bulan, ngerawatin orang tua, buang air di tempat, pipis di tempat, ngamuk-ngamuk segala macam, mandiin, repot-repot, coba dengan cara itu. Periksa bendanya, musnahkan, baru ruqyah. Nah, gitu ya. Itu yang diundang. Nah, kalau misalkan kita yang masih muda-muda, ada ikrar pemutus. Ikrar pemutus dengan mereka yang ada di dalam tubuh kita. Nanti kita cek apakah dia ada di tubuh kita atau enggak dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah nanti dengan Ustaz Zafar ya. Insya Allah. Kalau misalkan nanti pas dibacain ayat Quran, usah bergetar nih. Pilihnya 2, mau dipegang terus nanti usia 50 tahunan ketemu lagi sama kita, saat ini keluarin aja deh, atau sekarang keluarinnya, boleh, Insya Allah. Nah, diundang, ini singkat banyak bahasanya ya. Ada yang dikirim, kayak paket ya, dikirim. Dikirim ini ada 2. Kalau yang diundang tadi ada 2. Biar ini ya. Yang pertama yang diundang nih apa namanya? Nah gitu ya. Khodam. Kenal ya, khodam. Nah, gitu. Khodam itu apa? Khodimun, pembantu dari bangsa jin. Padahal itu tipu-tipu biasanya. Masukin ini, maharnya ini, dengan puasa dengan apa, masuk. Begitu kita ada musuh, datang dia. Wah, langsung nyurup. Tiba-tiba keluar jurus seperti ini misalkan. Ini biar nggak jenuh ya. Ini khodam. Ini mohon maaf. Ini ruqyah khodam ya. Ruqyah khodam Ustaz Junaidi. Oh, ngamuk ya. Mereka terusik ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Ini apa namanya, bertemu dengan musuh. Coba dari awalnya. Awalnya begini. Ini yang nyurup yang ini. Silat. Tuh, ketemu sama musuhnya. Jin dengan jin. Kalau saya jinnya ngobrol sama yang satu lagi, Ustaz itu kita serang rame-rame yuk. Pasti gitu. Ini malah ketemu sama jin lagi, saling hantam di tempat. Itulah bodohnya mereka gitu.
badannya Mas Sajin. Wah, disalto. Kasihan ustadznya itu. Udah dikunci. Bagusnya masuk MMA ini. Pakai kodam kayaknya menang Indonesia Mas. Sembelih, itu dia. Ini orang yang punya ini biasanya emosi mereka tidak terkendali. Kalau nggak mukul, melukai, usahanya dengan pasal biasanya. Terus kedua, sering mimpi didatangi harimau biasanya. Kalau dia nggak pernah belajar, belajar ilmu-ilmu seperti ini, itu namanya jin keturunan ya. Kita jelaskan nanti ya. Ini mandi ruqyah dengan air hujan, nanti mudah caranya. Ada hujan, mandi, insya Allah sehat. Dalilnya mana? Surat Al-Anfal ayat 11. Kalau misalkan kita malu ke peruqyah, kalau kita misalkan nggak sempat meruqyah mandiri atau misalkan undang ustadz peruqyah ke rumah, ada hujan lebat, tunggu 15 menit. Kalau di Bogor sering hujan, buka alas kaki, keluar rumah. Insya Allah sakit apapun terserap ke bumi nanti. Sembuhnya itu ilahiyah. Dulu zaman Nabi itu di surat Al-Anfal 11, pasukan perang sudah ngedown, pulang aja lah. Allah turunkan hujan satu malam itu. Pas bangun pagi-pagi itu sampai tertidur di hujan itu, pagi-pagi itu perang udah semangat semuanya. Seperti itu. Jadi dengan terapi air hujan seperti ini bisa. Tadi diundang ya. Nah, singkat saja. Khodam yang kedua, saka. Saka itu apa? Kita punya khodam. Karena kita sudah tua, sakit-sakitan, misalkan. Karena khodam ini terus nyakitin, dia ngobrol. Ayo, cari saya penggantinya. Ya udah, sini cucu. Ditiupin, mau diikrar atau misalkan langsung meninggal nih orangnya. Si jin ini cari pengikut baru, cari tuan baru. Bahasain kerennya tuan baru. Dapat, maka anak kita, cucu kita yang nggak pernah belajar ilmu yang seperti kita ini, tenaga dalam segala macam, tiba-tiba dia punya ilmu yang sama seperti kakeknya, sama seperti ayah bundanya. Itu yang disebut dengan saka. Kalau bahasa Sunda itu katereh. Jawara bapana pasti anaknya jadi jawara. Aman anaknya tukang urut pasti bapaknya tukang urut pasti anaknya dijaga urut tanpa belajar. Biasanya mimpi-mimpi lama-lama bisa tanpa tanpa belajar. Ya. Jadi ruqyahnya bagaimana? Ikrar pemutus, putuskan hubungan itu. Jadi sama Ustaz Jafar kalau mesti putuskan. Ini bahaya yang paling umum, anak yang usia 2 tahun, 3 tahun, cirinya mereka bisa melihat penampakan misalnya, indigo ya. Ini calon penerus kakek atau neneknya atau ayah bundanya yang punya ilmu yang sama. Mau dia ahli ramal, ahli urut misalkan, itu urut ya beda dengan urut-urut tradisional dulu. Tapi ini yang pakai khodam, nah gitu. Yang paling serem ini dicintai oleh bangsa jin sendiri. Efeknya bagaimana? Mereka sulit menikah. Kalau yang sudah menikah sulit punya keturunan. Dibikin seperti itu. Ciri-ciri yang dicintai jin di akhwat atau di laki-laki, pertama sulit menikah. Kedua orangnya agak sensitif. Kalau ditanya kapan nikah, marah ya. Tiga biasanya orang ini suka mengurung di kamar, senang banget dengan kamar berbau dan berantakan, gelap, senang. Kalau di kamar mandi senang lama. Kalau di depan cermin, senang melihat badan sendiri. Karena di dalamnya ada jin yang berlawanan jenis, suka sama dia. Lihat badannya. Ya, hati-hati yang sulit menikah, sulit dapat jodoh, sulit dapat keturunan dengan ciri-ciri yang sama tadi, biasanya cintai jin. Ketika di ruqyah yang sakit, yang area yang panas, yang bergetar itu area perut bawah, kemaluan biasanya. Agak panas ya, atau beser biasanya. Itu dicintai jin. Siapa yang cintainya? Bisa dari khodam, bisa dari saka. Nah, itu dia. Nah, yang dikirim ini apa? Ini solusinya tadi udah ya, yang nomor 2. Yang dikirim ada yang disebut dengan singkat aja, waktunya Masya Allah. Ada yang dinamakan sihir. Yang kedua, ain. Sihir udah pada hafal ya. Kemarin kita jelaskan di sana sihir, buhulnya seperti ini dia. Ini yang dikirim. Ini sihir. Punya usaha maju, orang nggak suka, pas tokonya tutup. Ini CCTV ya. Pakai CCTV. Dia mengeluarkan dari bungkusannya sesuatu,
entah itu bentuknya cair atau tanah. Setelah itu ini real ya, jadi kelihatan CCTV orang bagaimana cara orang menyihir itu. Walaupun pakaiannya syar'i ya, berkerudung, hati-hati. Nah, jangan lihat agamanya atau kerudungnya, tapi lihat plastik berisi tanah kuburan. Ambil tanah kuburan, kasihin ke dukun, jampi-jampi, taburin di depan toko. Habis nih, bangkrut tokonya. Bisa seperti itu. Penghuni toko mulai dari bosnya sama karyawannya sakit-sakitan di toko tuh ngantuk terus bawahnya. Taburin seperti itu. Ini bukan tutorial cara menyihir ya. Nah, ini contoh. Nanti pulang dari sini tadi tanah kuburan, ayo kita sihir aja lah. Biar bangkrut persaingan aja seperti itu. Ini contohnya. Ruqyahnya nanti lakukan ruqyah rumah, saudara ya. Kalau ain bagaimana? Kita simpan foto kita di Facebook, di WhatsApp, anak kita terutama. Orang lihat, aduh lucu banget, pengen punya seperti ini. Oh lucu. Nggak ada sebutan Alhamdulillah atau Masya Allah. Tahu-tahu anak yang dalam foto itu langsung sakit, nggak mau menyusui ibunya, sampai kurus kering, meninggal ibunya. Ain itu nyata. Hati-hati ya, yang sering foto-foto cucu putra di medsos di mana. Kalau misalkan kita ketemu dengan yang lucu-lucu, bagaimana? Sebut Masya Allah, lucu sekali. Langsung tertolak ainnya. Jadi ain ada dua, ada ain hasad, ada ain takjub. Ain hasad itu, gitu-gitu aja. Saya juga punya. Hasad. Punya mobil bagus, tetangga datang. Dari mana nih? Pasti ngutang. Gitu-gitu aja. Itu ain hasad. Mudah ain hasad, dengan dikirim pagi petang, dengan sedekah beres. Tapi kalau ain takjub, aduh bapak mobilnya bagus, pasti mahal ini harganya. Nggak ada Masya Allah, nggak ada mana. Tahu-tahu tabrakan aja. Tahu dicuri orang aja, biasa gitu. Atau rusak benar-benar. Masuk rumah, muji itu, muji ini, tahu-tahu pernah rusak. Itu ain juga pada benda. Kalau pada orang langsung muji, langsung kena. Itu ada dalilnya panjang. Saya simpan di buku ini, tata cara dan jenis-jenis gangguannya. Ini nanti gratis ya. Saya bagikan satu buat kenang-kenangan. Siapa yang bisa menjabarkan ulang satu cara untuk meruqyah tadi ya. Setelah acara ini, setelah kajian satu ini di saya. Oke. Ain, insya Allah waktunya mungkin, insya Allah. Cara ruqyahnya bagaimana? Sihir tadi, cari buhulnya, tuntaskan buhulnya dan ruqyah. Mudah ya. Soal ini bahasanya masih panjang. Nanti ada ruqyah rumah dan lain sebagainya. Apapun itu, mau dia khodam, mau misalkan setakjub apapun, seperti ini misalkan. Kita mungkin di mata orang jago, bagaimana seperti ini? Mungkin pernah yang seperti ini, seperti hebat gitu. Aslinya rahasianya, ilmu ini hanya berlaku terhadap orang yang sama-sama percaya. Kalau orang yang nggak percaya, habis. Habis nggak ada apa-apanya. Udah nggak usah belajar jurus segala macam. Udah di puasa aja ini. Atau bawa benda ini. Udah langsung seperti ini, tanpa menyentuh bahkan. Orang situ. Masalah. Ini peranan, jadi kita percaya, lawan kita percaya. Tapi kalau kita tidak yakin, nanti kasusnya seperti ini. Nah ini dia. Ini di luar negeri ya. Ketika seorang petarung, ada rupanya, bukan di kita aja. Asik ya, jadi nggak pakai keringet-keringetan gitu, kapan gitu, beres, nah gitu. Tapi nanti mereka orang ini nanti berhadapan dengan petarung asli gitu, yang nggak percaya sama sekali, habis ini. Coba ya, ini gurunya ya. Coba berapa orang tanpa keluar tenaga, tenaga keluar dikit ya. Saya percepat ya. Nah ini dia tarung melawan ini. Petarung yang tidak percaya, yang tidak satu madhab lah kalau gitu ya. Ini guru yang tadi. Jadi apakah berlaku ilmu itu gitu? Oh, ini udah di pertengahan ya. Satu orang, nggak ada anak-anak ya. Oh habis.
Jadi ilmu itu hanya fake ya, hanya tipu daya. Kayak ada ketika kita satu perguruan, tapi pas bertemu dengan, apalagi bertemu dengan mujahid, wah ada habis. Pada habis. Kalau misalkan ilmu ini ada di agama kita, pasti Palestina tidak butuh kita. Nah, pasti. Udahlah, kuasain lah semuanya. Tahu-tahu Israel tinggal meledak semuanya. Dan misalkan udahlah, cukup sahabat Umar yang maju, misalkan. Pakai ilmu ini udah 1000 pasukan habis tanpa menyentuh. Allah alam bisawab. Itu barangkali ya. Nah, baik, nanti lanjut ruqyah dengan Ustaz Jafar. Ada satu pertanyaan yang bisa jawab. Ini bukan apa ya, kuliah. Yang bisa menjabarkan ulang nanti bawa buku satu ini. Di sini insya Allah pengalaman pribadi. Kedua dari guru-guru langsung saya praktekkan di lapangan dan alhamdulillah banyak efeknya. Mudah sekali. Maka judulnya ruqyah itu mudah. Nah, siapa bilang sulit? Di bawahnya buku ini insya Allah akan mengantarkan Anda menjadi peruqyah syar'i militan dalam 14 hari. Bentar banget. 14 hari insya Allah. Yang 14 hari ada yang 1 minggu langsung bisa langsung praktek. Intinya amalkan yang ada di dalamnya. Insya Allah udah ada tuntunannya dengan dalil-dalilnya. Man amila bima alima wa rasulullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan yang sudah dia ketahui, Allah nanti akan tambahkan ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Oke, siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan, langsung jelaskan ulang. Saya hapus dulu ya. Bahasanya tidak jauh dari ini. Oke, ingat ya. Yap. Bagaimana cara menuntaskan gangguan jin khodam? Silakan angkat tangan. Caranya. Ini menguji konsentrasi nih, insyaallah. Yang punya khodam harus digimanain selain duduk ya? Apa dulu diakuin? Coba, insyaallah. Iya. Yang berhasil jawab nanti ada hadiah. Iya, insyaallah. Yang muda-muda. Lalu kan? Ulangi pertanyaannya. Seseorang punya khodam, sering gangguan, ingin tobat, ingin berhenti. Selain diruqyah harus apa dulu? Khodamnya khodam apa? Misalkan punya benda pusaka atau punya apa? Silakan caranya. Ibu-ibu barangkali. Silakan. Insyaallah. Kenalkan nama dan nama. Mohon izin, Masya Allah. mohon izin, nama Siddiq, izin jawab. Siap. Yang pertama yang harus dilakukan menghilangkan kodamnya dulu. Dengan cara? Dengan cara apakah dia dilepaskan atau ditarik kembali yang ngasih, atau memang kodamnya turun-temurun dari keluarga. Dengan cara apa tuh? Biasanya yang saya tahu ada hal-hal yang memang yang sudah melekat dalam badan. Biasanya ada tempat masuknya dan ada jarak keluar. Wah, Masya Allah. Ini pertanyaannya seputar yang tadi dijelaskan, Insya Allah. Cara mudahnya gitu. Cuman biasanya yang ngasihnya memang ada caranya, dia tahu sendiri. Oh, jadi dia sendiri. dikembalikan ke yang ngasih khodam itu. Nah, kalau sudah meninggal, Insya Allah. Silakan tafadhol. Syukran. Ya. Kita punya kenang-kenangan ya, Insya Allah. Tepatnya tadi kalau yang punya khodam ruqyah ikrar pemutus. Kalau punya benda pusaka musnahkan. Gitu ya. Simpel kan? Jadi nggak usah nyari. Ini siapa yang ngasih ilmu ini? Ada tuh Mbah Anu, cari. Tahunya dikasih lagi sama itu. Jadi tujuan kita bertobat pasti ditolak kalau mau dikeluarkan biasanya. Udah, nah itu. Ada caranya di sana, insya Allah tinggal dibaca, dipelajari, mudah sekali. Insya Allah. Barakallahu fikum, mohon maaf, bukan meniat mengajari, tapi insya Allah ingin sharing. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini banyak peruqyah syariah dengan cara yang mudah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Pertanyaan.